Baik, hari ini kita kedatangan tamu Margiani, ini kelas berat, mahasiswa pasca sarjana UNP Padang. Betul, Pak. Iya. Iya. Sekarang kenapa saya undang? Karena saya ingin mengeksplor Margiani, terutama semangat dia nih, semangat Margiani, supaya adik-adik tingkatnya bisa mencontoh Margiani gitu. Baik, Margiani silahkan kenalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiani, kelahiran Pekanbaru 22 Maret 1997. Iya, 97. Ya, betul. Dari orang tua? Ayah saya bernama Sumardi dan ibu saya bernama Murniati. Asal orang tua dari mana? Kalau ayah saya itu berasal dari Jawa Timur, Pak. Iya. Tepatnya Pacitan, kampung Bapak SBY, mantan presiden Pacitan. kita. Iya. Kalau ibu saya berasal dari Pulau Kijang, Indragiri Hilir, Pak. Saya menyangka kamu ini orang Minang, Oh, benar? banyak, Pak. Ada yang nyangka saya Batak, katanya muka saya lebih kepada Iya, orang enggak, ya Batak. betul-betul saya katakan Margiani itu orang Sumbar gitu. Bukan ya. Orang Pulau Kijang. Jawa Melayu. Jawa Melayu. Gitu, Pak. Oh, gitu. Anak dari adik-beradik berapa? Saya ada 7 bersaudara Iya. dan saya adalah anak sulung, Pak. Oh, anak sulung. Anak Berarti sulung. ada 6 lagi ya? 6 di bawah saya, Pak. Setahu saya Margiani alumni dari SMA 12. Betul, SMA 12 Pekanbaru, Pak. Karena baru. Itu SMA itu cukup aktif ekstrakurikulernya. Aktif, Pak. Kebetulan saya kenal guru bahasanya salah seorang diantaranya yaitu Ibu Wismar Asturia. Nah, kebetulan beliau adalah yang membimbing saya juga di teater, Pak. Ada di SMA 12 ekstrakurikuler teater. Nah, beliau adalah pembimbing saya di situ. Pembina ekstrakurikuler. Oh, jadi memang aktifnya di sana. Iya, aktif saya di sana. Beberapa kali juga main teater sama rekan-rekan organisasi, Pak. Iya. Margiani ada beberapa, mungkin adik tingkat ya di SMA 12. Iya, Pak. Ada si Karin. Karin, betul. Itu adik tingkat saya, Pak. Adik tingkat. Ah. Karena dia juga aktif di kuliah aktif, Karin. Iya. Ada sekarang KKN sekarang. Iya, betul. Oh, oke. Kemudian dari aktif di sekolah SMA 12 tertarik dengan bahasa Indonesia. Tertarik di bidang bahasa dan sastra, Pak. Betul. Iya. Ada yang mendorong nggak? Ada yang motivasi nggak? Kalau motivasi dari lingkungan sekitar mungkin nggak, Pak. Memang dari pribadi saya. Dari pribadi ya? Memang suka agak gila juga saya gitu, Pak. Oh, begitu. Suka ikut lomba puisi, sempat juga pernah diwakilkan mengikuti FLS 2SN waktu Iya. SMA. Iya, betul. Harapan 3, Pak. Harapan kalau 3. itu. Dan itu autodidak. Maksudnya guru belajar hanya sendiri. latihan-latihan kayak gitu, Pak. Iya, Kayak gitu. oke. Ini selama kuliah nih, tamannya 3,5 tahun ya? Alhamdulillah, 3 saya tahun. menyelesaikan pendidikan S1 3,5 tahun, Pak. Ya. 3,5 tahun, ya 3,5 tahun. Selama di kuliah di bahasa Indonesia itu apa yang menurut Margiani yang dapat diperoleh selain dari ilmu formalnya itu ya? Selain ilmu formal, saya sangat banyak menyerap ilmu dari organisasi, Pak. Terkhususnya itu saya berkecimpung di organisasi Himaprodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain ilmu formal, di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat saya pelajari, Pak. Di pengamatan saya mantau dari mulai tingkat 1 nih Margiani itu lebih berbakat pada membawa acara. Artinya jadi MC. Ya kan? Iya, betul. Dan ada keberanian dan kemudian ada talentnya, betul-betul ada bakatnya gitu, bakat yang bisa membaca situasi, bisa menghidupkan ini gitu, sehingga betul-betul sampai akhir-akhir kalau Margiani yang membawa acara pasti orang heboh gitu. Iya. Iya, Pak. Itu kira-kira bakat itu tuh sampai sekarang disalurkan nggak?
Alhamdulillah sampai sekarang itu disalurkan Pak, meskipun tidak lagi di ranah kampus. Iya. Itu di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, seperti ada acara di masjid, Iya. itu pasti saya ditelepon Pak RT atau Pak RW. Iya, iya. Margiani tolong jadi MC malam ini, Isra Miraj atau malam ini gimana, atau mimpin rapat. Iya. Kebetulan juga saya aktif di lingkungan rumah itu, Ikatan Pemuda Iya. daerah rumah. Nah, pembawa acaranya pasti saya gitu Pak. Jadi begini, itu walaupun di kota Pekanbaru ini untuk membawa acara itu bukan pekerjaan yang profesional, tapi ada orang yang mencari kehidupan, bukan dia mencari sebetulnya, yang dipanggil oleh orang untuk membawa acara, misalnya acara pernikahan nih. Betul. Jadi ada mereka ada beberapa kayak grup lah, katakan resmi tidak. Jadi dia undang kawan ini, undang kawan gini gitu ya. Betul. Saya kenal ada beberapa orang. Jadi misalnya acara lamaran atau apa saja gitu, atau buka tabir. Itu kan langka sama kita ini. Betul. Kenapa tidak mendalami itu gitu? Artinya tidak lari ke sana juga, misalnya kerjasamalah dengan orang-orang yang berkaitan dengan prewedding gitu misalnya. Karena itu juga lahan yang menjanjikan gitu. Betul Pak. Cuman sampai saat ini saya belum masuk kepada ranah itu Pak, karena ada juga beberapa kegiatan saya. Iya. Saya disibukkan oleh beberapa kegiatan itu, seperti pekerjaan pokok saya, kemudian juga pendidikan saya masih berlanjut. Iya. Kemudian saya juga diamanahkan ada untuk membantu koordinator program studi di kampus waktu S1 kemarin. Iya. Ya. Kemudian juga kendala kendaraan mungkin Pak, dan ilmu untuk ke situnya tuh kan sebenarnya pembawa acara tuh sebenarnya sama saja membawa acara gitu kan Pak. Cuman untuk ilmu yang lebih kepada seperti pembawa acara pernikahan atau apa itu segala macamnya belum gitu Pak. Kan banyak pakem-pakemnya itu kan Pak. Iya, banyak pakem-pakemnya. Jadi kita juga punya dulu alumni yang dia justru udah lama ya. Dulu D2-nya di kita, kemudian tamat dari di UIR S1, kemudian di S2-nya sama dengan saya. Itu pada adat Jawa. Putra dia orang Jawa gitu. Ada ibu kebetulan guru kemarin sempat di SMP Santa Maria. Tidak usah saya sebutkan namanya. Dia kalau acara-acara di komunitas Jawa, dia selalu dijadikan karena dia tahu pakem Jawa gitu. Ini kan karena Melayu saya melihat tidak banyak orang melihat itu juga, beberapa pesta saya melihat ini juga orangnya gitu. Betul. Dan apalagi yang namanya perempuan jarang sekali gitu. Ya, jarang sekali membawa acara seperti ini. Jadi ini peluang sebetulnya. Baik. Kemudian tamat 3 tahun 6 bulan. Ya. Di prodi. Betul Pak. Itu pada bulan? Tamat pada bulan berapa ya kemarin itu? 2019 ya? Iya, 2019 Pak. 2019 ya? Lebih tepatnya lagi 2020 Januari Pak. 2020 Januari. Jadi pas di semester ganjil. Pas. Di semester 7. Iya, semester 7, Betul. semester ganjil. Jadi setelah itu Margiani memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Iya, betul Pak. Saya mohon maaf nih. Iya. Saya ini karena saya pantau-pantau gitu kehidupan Margiani juga gitu ya. Betul Pak. Memang dikatakan bukan orang yang berkecukupan, artinya kelas menengah ke bawah lah kategorinya. Iya, tapi semangat belajarnya itu tinggi gitu. Kenapa kok melanjutkan kuliah ke S2 sementara kawan-kawan yang mau kejar honor nih? Oh iya Pak. Kenapa memutuskan? Saya kan pernah tanya kan sama Margiani betul. waktu habis ujian, gimana? Nyambung Pak gitu. Saya pikir bercanda begitu. Iya Pak. Jadi gini, ibu saya itu adalah seorang cleaning service. Iya. Tukang sapu di tempat saya kuliah S1, tepatnya di Universitas Riau. Iya. Bapak saya itu alumni Sapam Undri Pak. Alumni Sapam Undri yang kemudian bapak saya adalah orang satu-satunya di lettingan dia yang tetap digunakan tenaganya untuk dipindahkan ke rektorat sebagai honorer. Dikarenakan bapak saya itu memang orangnya rajin seperti itu. Bahkan yang bukan tugas beliau kerjakan gitu kan Pak. Dan mungkin itu dari rezeki dari Allah juga.
Siapa bapaknya? Bapak saya Sumardi, Pak. Sekarang kalau di rektorat biasanya suka ngantar galon ke tiap ruangan, ke ruangan rektor, ke ruangan bisa wakil kenal. rektor. Iya, gitu. iya, betul. Berarti di rumah tangga ya? Iya, di rumah tangga. Bapak saya itu Ah. buta tulis, buta baca. Oh, iya. Ibu saya insya Allah bisa tulis, bisa baca. Iya. Jadi bapak saya tetap dipakai kerja di situ, ya dengan gaji yang pas-pasan. Iya. Dengan kami yang 7 beradik, Iya. saya kuliah waktu itu S1, di bawah saya SMA, di bawahnya lagi SD berturut-turut 4 orang, Iya. dan 2 masih balita. Nah, Hmm. setelah tamat dari S1 itu kan Pak, Jadi rajin juga bapak ya punya anak. iya, Ada Ulita ya. jadi tamat S1 itu Iya. memang didiskusikan, alhamdulillah, selain dari keinginan saya yang ingin nyambung, Iya. keinginan mama saya lebih kuat untuk saya nyambung, Pak. Oh, berarti dorongan dari mama juga. Itu dahsyatnya. Selain saya memang ingin, Iya. mama saya lebih ingin lagi, Pak. Iya, tapi kan gini, ini kan motivasi bagi orang tua juga. Iya, Pak. Kan kebaca kalau kebanyakan orang tua melarang gitu kan. Pikir-pikirlah kemampuan kita. Iya, Ini betul. orang tua memang ibu ya. Mama Mama, saya iya. sangat mendukung. Memang kalau untuk ekonomi keluarga, Iya. dengan gaji bapak saya yang hanya 2 jutaan dan ibu saya sebagai tukang sapu hanya 1 jutaan, total 3 juta menghidupi 7 anak dan 2 orang tua. Itu kalau seandainya memang dikaji dengan apa namanya? Iya, kajian Betul-betul ekonomi, iya. dikaji orang ekonomi itu Iya. sangat-sangat tidak mencukupi, Pak. Rumah sewa. Rumah alhamdulillah rumah sendiri, Rumah Pak. sendiri. Jadi tidak jadi beban itu Iya, kan, iya, Pak. betul, Alhamdulillah jadi rumah. Jadi saya inisiatif lah. Iya. Saya memang akan S2, Iya. ibu saya juga mendukung. Saya bekerja, Pak. Bakat ibu saya yang tukang sapu itu Iya. turun ke saya. Tapi saya ngambil kerjanya itu di lapangan, Pak, di lapangan Undri. Oh. Sebagai pengutip sampah aja setiap pagi dan juga sore. Karena kalau siang kan itu saya fokus kuliah, Pak. Iya. Nah, pagi dan sore. Jadi itu kerja saya cuma ngutip sampah, ya sejenis sampah yang tisu, sampah permen, Iya, putung rokok, iya, aqua, iya, bekas-bekas mahasiswa olahraga lah Iya, kan, Pak. betul. Alhamdulillah itu sebulan saya digaji 1 juta. 1 juta. 1 juta saya kumpul selama 6 bulan, dapat 6 juta untuk bayar uang semester, masih kurang 1 juta. Itulah tugas mama saya yang menambah 1 jutanya, Pak. Oh, gitu. Jadi saya membebankan ibu saya per semester itu 1 juta rupiah. Sisanya 6 juta itu saya bekerja jadi tukang sapu juga di Undri. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Itu luar biasa, betul-betul semangat luar biasa. Artinya itu tantangan itu memang dijalani tanpa harus ada keluhan. Betul, Pak. Iya kan? Dan waktu itu kuliah tatap muka atau gimana? Awal mulanya? Kalau untuk S2 ini alhamdulillahnya lagi, Iya. bukan alhamdulillah bagaimana ya, Pak. Iya. Saya belum pernah kuliah tatap muka, dari awal memang sudah online, Pak. Iya. Itu juga menjadi apa buat saya mensyukuri apa? Mensyukuri bahwa saya tidak perlu ke Padang. Iya, Saya iya. tidak perlu ngekos, Pak. Saya Oh, tidak iya. perlu keluar uang makan. Iya, betul. Bahkan saya di sini Iya. bisa sambil kuliah sambil kerja. Saya Ya itu ini- tadi saya pikir-pikir ini karena habis teori kerja atau itu tadi saya pikir karena kan mikir-mikir lagi saya ya, mohon maaf nih, penghasilan 1 juta Betul, untuk tabung SPP, sementara saya kan mikirkan kosnya di Padang nih. Iya, betul, Pak. Jadi belum pernah ke Padang kampus. Belum pernah, Pak. Bahkan sampai detik ini saya sedang bimbingan proposal tesis juga saya belum pernah ke Padang. Dosen saya bilang kenyataan Iya. yang ada pada diri saya. Ibu, saya ingin melakukan bimbingan proposal. Alhamdulillah proposal saya sudah selesai. Iya. Saya ingin mengejar target 1,5 tahun karena ibu saya tidak mampu lagi untuk membiayai seterusnya kalau saya berlama-lama. Kemudian saya mohon izin, apakah boleh saya melakukan bimbingan online seperti Iya. itu kan, Pak? Betul. Tapi jikalau ibu menyarankan untuk saya tidak online, saya akan cuti kerja. Saya bilang sejujurnya sama dosen saya itu, ibu saya adalah seorang tukang sapu dan saya membiayai kuliah saya dengan gaji saya itu. Tapi kalau seandainya saya cuti, mungkin saya akan kesusahan untuk biaya semester. Betul, Seperti itu. betul. Jadi alhamdulillah karena juga kampus itu memperbolehkan melakukan bimbingan online dan Iya. dosen pembimbing saya juga bermurah hati seperti itu Iya. kan, Pak. Alhamdulillah saya bahkan sekarang masa sedang bimbingan proposal online seperti Berarti itu, Pak. ada juga hikmahnya bagi contohnya seperti Muhammad Margiani, wabah Covid ini, Iya, betul, ya kan? Pak. Artinya yang namanya ada bencana itu, ya kalau kita bisa mengambil nilai positifnya, seperti Margiani sekarang nih kan? Betul, Pak. Karena sebelum itu, setahu saya sebelum
angkatan di atas Margiani ada beberapa orang yang kuliah S2 di Padang. Betul, Pak. Tapi saya tidak dapat kabar ya. Bimbingan saya satu itu si si penakannya Pak Ermustian, yang satu Iya, lagi Pak Fatia, Safia. senior saya. Iya, itu kan saya motivasi karena dia dapat beasiswa. Udahlah saya bilang kamu kuliah aja S2. Satu lagi yang dari Tembilahan itu, yang dari Tembilahan saya lupa namanya. Bimbingan saya itu yang saya tahu ya. Berarti betul-betul hikmah positifnya ada di sana ya. Ada, Pak. Jadi saya di sini tuh bisa sambil kerja pokok saya. Iya, betul. Dan karena saya pengen jajan juga nih kan, Pak, Iya, saya betul. bisa ngambil freelance. Saya freelance ngeles, Pak. Iya, betul. Ngeles, ada beberapa tempat instansi les yang saya bergabung di dalamnya, mulai ngeles anak SD, Iya. kemudian untuk CPNS dan TNI dan Polri juga, Pak. Iya. Alhamdulillah itulah uang jajan saya, Pak. Wah, gitu Nah, ya. semenjak libur ini, alhamdulillah, apalagi semenjak orang banyak mau pendaftaran CPNS ini kan, Pak, Betul. saya banyak dapat job. Bahkan saya bisa kayak kalau mama saya makan sate yuk, itu saya yang bayar. Iya. Kalau dulu masih mak makan sate yuk, itu mama saya. Kalau saya sekarang tuh udah ada uang masuk dari selain gaji pokok disimpan Iya. untuk UKT. Iya. Ada juga saya ngeles itulah untuk jajan saya, Pak. jajan, ya. Kayak Ya, berarti meskipun orang mengatakan S2 itu besar biayanya, Betul. tapi Margiani bisa mengatasinya. Iya, Pak. Dan bisa sambil kerja. Ini buktinya nih masih makmur sampai sekarang tidak turun nih beran. Berapa berat badan sekarang? Udah lama nggak ngukur, Pak. Iya. Tapi kayaknya kalau untuk 80-an ada ini. Ada. Iya, Pak. Iya kan, betul-betul dari kuliah tidak turun gitu. Memang nggak. Ya, artinya menurut saya kan ini pastilah pikirannya terkuras. Terus terang kita udah berapa lama tidak jumpa? Sudah berapa? Dari tamat kan? Dari tamat, Pak. Saya tamat 2020. Iya dari tamat. Iya kan? Nggak temu-temu kemarin 2 terakhir tahun telepon. mungkin. Iya 2 tahun gitu. Ya itu tadi maksud saya ini bisa diberikan contoh kepada yang akan tamat ini, ya kan? Yang akan tamat ini, kenapa harus takut gitu? Betul, Ya Pak. kenapa harus takut? Jadi memang kita, saya juga selalu memotivasi mahasiswa jangan sampai mentok di S1 gitu. Kalau ada kesempatan ya lanjut ke S2 gitu. Atau carilah lahan pekerjaan yang tidak harus jadi guru. Betul, Pak. Ya kan? Tidak harus jadi guru kayak Margiani lah sekarang kan. Dan sekarang saya mau lihat juga mau nanya juga nih Margiani. Perasaan Margiani nih di kampus dulu ada mahasiswa kita, tapi dia kerja cleaning service-nya di pagi gitu. Ada pernah mahasiswa kita. Iya, Pak. Ini Margiani, orang tahu siapa Margiani, Betul, artinya Pak. bukan hanya bahasa Indonesia saja, Betul. prodi lain juga. Iya. Lalu apa perasaan Margiani ketika kerja pertama di kampus? Wah, itu banyak yang bertanya seperti Iya. ibaratnya kan gengsi gitu kan, Iya, Pak. Orang betul. nggak malu kayak gitu. Iya. Itu pertanyaan yang sering saya dengar, Pak. Betul. Oh, saya nggak malu, Pak. Iya. Bahkan kameramen kita ini tahu kalau saya bekerja dan tahu ibu saya juga seorang tukang sapu, Pak. Oh, Ha-ha. iya, betul. Setiap pagi kalau dia pergi ke kampus gitu kan, Pak, pasti Iya. ngelewatin tempat kerja ibu saya. Ya nampak lah ibu saya, bapak saya, adik-adik saya tuh gotong royong biar kerjaan ibu saya selesai. Ini keluarganya kompak gitu, Pak. Yang tukang sapu ibu saya, Iya. tapi jam 6 pagi tuh kami dari rumah udah keluar semua, bus pergi ke Undri. Kroyok dulu lapangan ibu saya. Ibu Oh. saya nanti khusus yang di dalam gedung aja. Kayak Oh, gitu, begitu. Bu. Oh, berarti Kayak- berarti adik-adik juga ikut bantu. Iya, adik-adik saya yang kecil-kecil ikut Iya, tong iya, sampah iya, gitu kan, iya, Pak. artinya ikut bantu lah. Dari tahun 2000, Pak, ibu saya jadi tukang sapu Undri itu semua fakultas sudah dikelilingi ibu saya. Oh, gitu. Udah lama, udah Nggak. senior. Iya, ada artinya gini. Kalau di keluarga ini kan ada, kalau di sawit nih, ceritanya kalau di sawit nih, itu kan memang ada kayak kebun-kebun perusahaan sawit, keluarganya dikerjakan, tapi digaji gitu. Oh. Jadi ada mulai bapak, anak, jadi mereka cukup ya digaji, tapi mereka semuanya keroyokan gitu. Oh, ini tidak ya? Kalau kami mengkroyok tidak digaji, Pak, tapi Iya. untuk meringankan beban ibu Ibu saya. ya, iya, jadi Ah-ah. selesai cepat. Ah, setelah itu bapak saya baru kemas-kemas, Iya. lanjut pergi ke kantor. Oh, Dan gitu. saya pun lanjut ke kampus. Adik saya yang sekolah diantar ke SD kayak gitu, Pak. Oh, jadi kerjanya itu kamu dari kuliah kemarin? Iya, Pak, dari S1, dari saya SMA, SD juga saya udah di Undri, Pak, bantu ibu saya. Saya pikir kamu itu, berarti mental kamu tuh udah terlatih. Saya Udah, Pak. pikir kamu itu ketika
S2 ini. Bukan Pak, dari saya TK saya udah nengok mama saya megang tangkai sapu mulai dari FK pindah ke Paprika, pindah ke FMIPA, paling lama di Puskom. Kemudian ada perubahan SK dipindahkan sekarang di BPU sampai sekarang mama saya nyapu di situ. Semua lah Pak, nyapu jalan, gedung, Iya. ruangan. Nah, Betul gitu. betul. Jadi memang sudah terbiasa ya. Tapi betul sebetulnya gini. Dalam hidup itu kita tidak perlu malu. Betul Pak. Kecuali kita membuat kesalahan, membuat dosa, ya kan? Jadi artinya, ya kalau untuk yang halal, jangan malu gitu. Saya sebagai orang yang dulu berpunya lah, katakan bapak saya dikatakan kaya tidak, tapi mampu lah. Justru kerja sendiri. Saya pernah menjual sayur apa tuh pucuk ubi itu. Oh, pucuk ubi. Pernah. Iya Pak. Pernah saya melihara ayam gitu. Dan itu memang saya latih artinya sebagai anak, dulu saya ini anak orang tua yang nomor 8 dari 11 bersaudara. Wah. Laki-laki paling kecil. Oh, Harusnya kan dimanja gitu. Abang-abang saya udah berhasil. Tapi justru saya yang mau keluar dari rumah. oh. Jadi saya biaya sendiri kuliah gitu. Jadi memang terlatih. Dulu orang kawan saya katakan, oh ini gila nih. Iya Pak, Iya. lingkungan sekitar. Iya, kawan kuliah juga. Mm-mm. Saya mau pergi keluar menderita, nyewa kos gitu, atau bekerja sampai bekerja. Sementara orang di rumah enak-enak makan. Abang saya pakai kendaraan kuliah ke kampus. Sementara saya melatih, jadi terlatih gitu. Jadi kita jangan sampai malu. Kalau kerjaan kita halal, ya kita berlatih. Satu yang justru kalau kita mau merasa ini, rasa malu itu pada orang tua. Kayak Margani sekarang nih. Margani paling tua nih. Betul Pak. Kan bisa dilihat pikir 6 orang adik Margiani itu nasibnya apakah bisa mencicipi kuliah atau tidak gitu. Itu dia Pak. Betul. Jadi kita harus secepatnya lepas dari orang tua gitu. Betul betul. Kalau Pak. bisa ya, kalau bisa lebih bagus lagi bisa menarik adik-adik membantu adik-adik. gitu. Betul Pak. Itu tujuan saya juga seperti itu. Iya. Jadi apa namanya? Kebanyakan kita sekarang terlena. Nanti dapat kiriman, tidak ada duit, mintalah, terlambat orang tua kirim, marah gitu. Dan sebetulnya banyak pekerjaan yang ini. Salah satu diantaranya ini tadi, dunia digital gitu. Salah satu, saya selalu mengarahkan sekarang mulai dari awal semester tahun lalu, mengarahkan mahasiswa kita ini masuk ke dunia digital. Bahkan saya beri contoh gini, saya dalam usia mau masuk 60, giat dengan digital gitu. Supaya gimana dunia digital itu salah satu yang menjanjikan kita tidak perlu melamar, tidak perlu kita apa, kita juga punya HP. Betul. Dan paket itu akan habis kalau sia-sia gitu. Nah kita coba dengan dunia digital. Alhamdulillah kita bahasa Indonesia udah punya 200-an channel gitu. Mantap. Cuma ya sekarang tinggal menggiatkannya, menggairahkannya. Ya kemarin saya mengundang si Elva. Itu dia main IG udah SMP. Oh, udah dari SMP ya. Anak yang paling tua udah dari SMP, followernya udah 2.200. Wah. Tapi nggak ngerti bagaimana memanfaatkan itu. Justru orang lain memanfaatkan. Orang lain pernah mintakan diiklankan usahanya, dan sebagian ada berapa dikatakan udah ada yang maju. Gitu. Nah sementara dia kan, kalau kita lihat, saya hari-hari di dunia YouTube ini saya lihat gitu ya, hari-hari saya lihat. Ya tidak perlu kita terlalu muluk-muluk membuat konten gitu. Betul betul Pak. Ya kan tidak terlalu muluk-muluk kita buat konten. Ini yang saya harapkan. Jadi sekarang ke depan gimana rencana Margiani? Ada rencana mau lanjut ke S3 atau habis di S2 dulu? Keinginan saya untuk lanjut S3 ada Pak. Ya. Udah sempat juga dibicarakan sama orang tua saya kan Pak. Ya. Cuman saya akan coba kejar beasiswa lah untuk yang ini Pak. Ataupun saya tidak terlalu menggebu, sangat menggebu sekali pengen S3 gitu kan Pak. Ya. Cuman kalau seandainya terasa berat, apalagi adik saya tahun ini yang di bawah saya sudah masuk kuliah gitu kan Pak. Saya coba kerja dulu Pak.
Tetap dengan uang saya sendiri untuk S3, tapi saya kerja dulu selesai S2 ini. Atau kalau memang ada beasiswa, saya gas dulu yang S3 Pak. Kayak gitu. Ya karena begini kan, Margiani ada bonusnya 6 bulan waktu S1. Kemudian kan tidak sempat menganggur langsung S2. Betul Pak. Kemudian kalau selesai S2, katakanlah sekarang orang 3 tahun S2, berarti ada setahun setengah, berarti ada 2 tahun. Dan itu kalau dikejarkan ke S3, katakan alumni masih di Padang gitu, itu kan tidak lama lagi. Betul. Ada 2 tahunan lagi gitu. Ya artinya di samping mencari pekerjaan, tapi kalau saya berharap Margiani jangan sampai cari pekerjaan yang terikat gitu. Betul Pak. Artinya kalau dapat kita sekarang ini, suasana sekarang ini, kita menciptakan gaji. Jangan terima gaji gitu. Salah satu diantaranya YouTube tadi. Kita punya alumni kita S3 di UNP, ya, anak Chinese. Jadi satu-satunya dulu anak Chinese yang murni Chinese itu si Yadi namanya. Dosen-dosen UNP kenal semua sama dia. Dia itu dari mandiri, S2-nya ke administrasi pendidikan, dia ngeles. Oh, ngeles. Ya. Ngeles. Jadi ketika dia S2 dia lapor ke saya juga, Pak saya mau S2. Waktu itu saya tawarkan di Padang, udahlah. Lalu dia udahlah nggak mau, pikirnya gini, pikirnya dia mau sikit aja, udah sampai S2 aja. Lalu ada duit, saya katakan, ada Pak tabungan waktu itu 18 juta tabungannya. Mantap. Betul-betul saya melihat dia itu, ya artinya kita bukan membeda-bedakan ya. Nggak banyak tuh anak Chinese juga yang menurut kita itu yang mau seperti orang kita pribumi juga. Bahkan anak pribumi, anak kita nggak ada. Dia bawa nasi loh ke kampus, bawa air putih dia di motor besar. Jadi kalau orang masih istirahat, dia makan di lokal. Makan sendiri di lokal, betul. Itu semua dosen tahu. Kemudian ketika dia tamat S2, dia sadar lagi mau kembali ke habitatnya bahasa Indonesia. Masuk ke S2, S3 di UNP. Anda boleh tanya nanti kalau ke UNP, sama pegawai itu tanya, kenapa enggak jadi? Jadi kerjanya dia tinggal di kelenteng. Kalau kita ke masjid, gak di masjid. Kita di masjid. Kalau dia di kelenteng. Di kelenteng. Kerjanya di kelenteng. Mantap. Dia bawa duit waktu itu, saya tanya, dia pamit juga ke saya, 32 juta. Cukup nih, saya katakan, cukup. Kerjanya habis kuliah nongkrong di pustaka. Kemudian dia bersihkan kelenteng mungkin. Jadi orang-orang mau sembahyang, orang-orang Cina tuh ngasihlah dia duit. Tipnya. Dia semua orang pustaka kenal sama dia. Termasuk cepat S3-nya. Mantap. Termasuk cepat di S3-nya gitu. Sekarang saya dengar kabar dia jadi kepala sekolah. Kepala sekolah karena memang ada investor mau bangun sekolah tingkat SMP atau tingkat apa. Katanya di Jalan Nangka ini, saya nggak tahu dia mau dibakal jadi kepala sekolah gitu. Yadi namanya. Rajin, katakan pintar betul tidak pula, tapi rajin. Artinya dia standar lah kepintarannya itu. Jadi kalau saya mendorong betul gitu, mendorong betul Margiani. Ya kita kan banyak dosen kita, mana tahu nanti jadi dosen di alma mater. Amin. Ya, mana tahu kita kan? Iya. Ya artinya kita ini sudah banyak yang kurang dosen. Ini kami yang tua ini kalau tidak pensiun meninggal, pensiun cepat ya. Ini udah 3 kita ini kekurangan dosen. Pak Nursal pensiun, Pak Razak pensiun, kemudian almarhum Pak Adi yang tanpa kita duga-duga kan, sedia segar bugar, makanya ya berapa kali dirawat dia meninggal gitu. Ya, kita tidak tahu usia nih. Sementara kalau saya ini pribadi menginginkan itu memang anak-anak yang mahasiswa yang bekas mahasiswa S1-nya di kita gitu. Jadi resamnya bahasa Indonesia itu dia tahu. Betul Pak. Satu, kemudian betul-betul waktu kuliah dia peduli dengan kampus. Dia peduli dengan kampus. Jadi kalau saya setuju mendorong Margiani, masih ada waktu sekarang ini mempersiapkan, cari strateginya, cobalah cari yang bisa menciptakan kerja.
ya. Kita banyak belajar ya. Kita banyak belajar nih dari beberapa mahasiswa. Saya telusuri beberapa mahasiswa kita. Ada mahasiswa kita sekarang buka laundry. Dari dananya dari beasiswa. Mantap, Pak. Dari beasiswa bidik misi BPUD dari Pemda. Jadi dia kumpulkan, dia enggak mampu orang tuanya, dia buka laundry. Sekarang dia KKN, dia buka laundry dan sudah punya ya keluarganya, adiknya disekolahkannya 2. Saya tanya, berapa satu hari langganan kamu? Dia bilang 200 kilo, Pak. Mantap. Sekilo itu dengan cucian kan 6.000. 6.000. 6.000. 5 sampai 6.000. 5 sampai 6.000. Kemudian dia bersih 5 juta, kotor 5 juta, lalu dia bayarkan tokonya, tempatnya itu per bulan. 18 juta 1 tahun, tapi dicicil per bulan, kayak sewa gitu. Mantap. Artinya dia kan berakal gitu. Berakal memutarkan uang itu, seperti betul, itu gitu. Coba nanti Margiani juga bisa jadi pemikiran juga supaya bisa berlanjut gitu. Ini kajiannya kemana? Kajian apanya? Kajian tesisnya gimana? Tesis saya tentang linguistik, Pak. Oh, tentang linguistik. Dari S1 saya tertarik linguistik seperti itu, Pak. Ke pragmatik itu kayak ini? Jatuhnya, iya Pak. Saya ngambil judul tentang kekerasan verbal. Oh, verbal. Ya, jadi pragmatik. Pragmatik. Oh, itu ya. Oke. Baik. Kemudian apa rencana ke depan? Ini kan kalau mau konsentrasi jelas nih, tamat nih. Iya, betul, Pak. Apa rencana ke depan gitu? Rencana ke depan sesegera mungkin saya menyelesaikan studi S2. Iya. Kemudian mencoba mencari pekerjaan, Pak. Betul yang Bapak bilang tadi, saya tidak akan mau pekerjaan terikat karena niat saya untuk S3 itu masih ada gitu kan, Benar. Pak. Tapi kalau seandainya ada pekerjaan yang bagus lah sekiranya, mungkin akan saya ambil juga, Pak. Iya, betul. Masalah S3 tuh akan tetap ada di dalam saku saya sebagai impian saya dan yang akan saya wujudkan. Ya, ini karena masalah gini. Iya, Pak. Kalau kita terikat dengan orang, kan sulit untuk kita meninggalkan tugas. Betul, Pak. Ini saya bercontoh, saya punya anak. Dia terpaksa resign. Karena itu tadi. Satu, kemudian kalau ada cita-cita mau jadi dosen itu harus S3. Iya, betul, Pak. Yang S3 itu orang terpilih. Jadi kalaupun ada dosen-dosen sekarang S2, dia akan bingung nanti mentok tuh apanya, golongannya. Kalau konsisten pemerintah 2025 itu tidak ada lagi yang Dosen S2. Artinya dia naik pangkat itu sudah habis, tidak bisa ke lektor, tidak bisa lektor kepala. Oh iya. Kalaupun ada tuh syaratnya berat gitu. Nah, susahnya kalau nanti kita kerja dulu, lalu kita baru cita-cita mau ke S2. Sekarang umur berapa? 24, Pak. 24. Atau udah ada rencana mau apa? Berumah tangga, Pak? Iya. Aduh, Pak, masih jauh, Pak. Itu tadi. Artinya kan kalau maksud saya nih, ini saran nih ya. Ini saran nih. Kalau bisa lanjut ke kalau selesai ini Desember. Betul, Pak. Berarti kan semester genap. Betul. Kalau ada penerimaan itu, kalau bisa habiskan teori S3, berarti kan kita nggak ada lagi. Iya, betul, Pak. Kita bisa online, bisa ini bimbingan, baru kita cari kerjaan. Berarti 50-50 lah ya. Ya kalau enaknya ya kita habis, Ya, gitu. betul, Habis Pak. teori, Habis teori gitu. Itu kalau bisa seperti itu. Jadi habiskan teori S3 itu, ya kita mau tes kemana gitu. Dan banyak beasiswa sekarang, cuma saya nggak tahu nih perguruan tinggi yang mana yang punya yang bekerja sama dengan LPDP. Oh, beasiswa LPDP. LPDP ya, coba dibuka ya LPDP. Ada atau program pemerintah ada 5.000 dokter ya salah saya. Pemerintah punya program seperti itu. Coba dibaca kalau peluang itu. Kalau LPDP itu banyak juga syaratnya, ada ngajukan proposal. Iya, betul, Pak. Ada tes TOEFL, ada wawancara iya. gitu. Nah, coba dipelajari dulu LPDP itu. Dulu waktu S1 dapat beasiswa.
Alhamdulillah S1 saya dapat beasiswa bidik misi, Pak. Nah, bidik misi. Jadi sebetulnya itu bidik misi bisa dilanjutkan ke sebuah. Oh, iya ya, Pak. Iya. Saya kemarin cari info tentang itulah kan, Pak. Akhirnya Iya. saya coba LPDP. Cuman saya kenanya di TOEFL kemarin, Pak. Iya. Dan waktu pendaftaran sudah mepet sekali. Saya bilang bismillah, kalau kita usaha aja dulu nanti Allah yang bantu Iya. masalah duit. Saya Iya, bilang. iya betul. Saya gas, Pak, langsung saya daftar secara mandiri ke S2 Iya, di dia- UNP. Ya itu tadi, tapi saya nggak tahu UMP apakah UMP itu masuk bersama. Dia ada 200 perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang bersama gitu. Jadi kalau memang ada LPDP, alhamdulillah. Sekarang tuh si Pai yang lagi coba lagi, kemarin gagal dia di di TPA-nya. Sekarang dicoba lagi sekarang ini Agus dicoba lagi, tes lagi sekali lagi. Dia punya kesempatan untuk kali ini dan dia udah diterima sebetulnya di UNPAD. Tapi itu tadi kendalanya, pertama dia mikirkan anak, Betul, ya, Pak. kedua biaya gitu. Biaya. Kalau saya orangnya harus berani berspekulasi. Saya beri contoh ya. Saya bisa selesai S3 diberikan oke, bisa S3 tapi bayar SPP. Saya harus minjem uang bank. Bayar SPP itu tamat S3 itu kita harus membayar lunasnya itu 90 juta. Ya mana gaji uang mana? Cuma saya hitung-hitung, saya dapat gelar, tentu gengsi saya jadi tinggi, akhirnya yang kita pinjam itu jadi cepat juga balik. Iya, betul, Pak. Cepat juga kembali gitu. Dan banyak kawan-kawan yang tidak berani berspekulasi seperti itu, ya akhirnya dia terpaksa lambat gitu. Jadi memang hidup ini terkadang perlu kita spekulasi, tapi dengan spekulasi yang kita kaji risikonya gitu. Ya, kaji risikonya. Ini banyak orang yang pasrah aja. Udahlah cukup gitu. Cukuplah. Apalagi sekarang mestinya udahlah terima honor. Itu pun saya pikir begini, mahasiswa juga harus berpikir. Yang mau tamat-tamat ini, time dia tamat harus dihitungkan. Jadi Iya, betul, Pak. dia tamat itu harus dalam ketika honor itu dibuka oleh orang gitu. Betul, Pak. Ya kan? Seperti sekarang ini beberapa grup alumni kita selalu buat informasi. Guru-guru apa? Ada yang mau melamar? Ya kan? Nggak tamat, belum tamat gitu. Jadi itu saya melihat memang Margiani ini betul-betul, dan jangan takut. Mudah-mudahan ini salah satu jalannya. Dan sebetulnya susah hidup itu Margiani jadi historis bagi kita. Margiani itu anak tua. Anak paling tua itu sebagai contoh ya. Kalau boleh saya katakan itu menara gadingnya di rumah. Betul, Pak. Jadi kalau sukses bisa ngajarkan adik-adik. Betul. Tapi kalau gagal bagaimana mau ngajar adik-adik? Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi adik-adik itu tahu dia bagaimana pendidikan Margiani, bukan senang-senang aja gitu. Jadi kita bisa mendidik juga adik-adik dengan cara kita. Dan terakhir nih, Mar, saya melihat Margiani di YouTube jadi talent. Itu dari asalnya itu dari mana gitu? Tak talent itu asalnya mulanya dari mana? Ngajak siapa? Oh iya, Pak. Betul. Akhir-akhir ini saya masuk mencoba ke dalam dunia entertain, lebih Iya. tepatnya di YouTube, Iya. seperti Bapak sekarang. Iya betul. Karena juga kan saya kuliah online nih kan, Pak. Iya. Saya pikir setelah nerima gaji les kan enak nih, ternyata megang duit. Iya. Tambah duit lagi dong. Iya. Mau lagi dong, ternyata enak megang duit kayak gitu Iya, kan, Pak. betul. Enak megang duit. Gimana lagi ya? Ada bisa cari uang tambahan gitu kan, Pak. Iya benar. Mau coba berdiri sendiri di dunia entertain, saya Iya. masih cupu. Oh. Masih cupu. Oh, kalau saya nggak bisa sendiri, kenapa saya nggak ikut ke dalam suatu manajemen gitu Iya. kan, Pak? Betul. Kebetulan ada dari anggota manajemen saya yang sekarang itu Iya. lagi perekrutan. Kemudian dia bilang, saya pernah nonton teater. Iya. Kebetulan waktu itu di kampus S1 ada pagelaran teater, Bapak sebagai dosen pembimbingnya. Iya. Ternyata mereka datang, Pak, menonton. Pas di mana yang teaternya teater kelompok saya tampil. Oh. Terus dia bilang, itu sama mahasiswa teknik, Pak, namanya Zikri, Bujang Dara Kampar. Iya. Zikri,
ada nggak talent yang cocok sekiranya bergabung sama manajemen saya? Zikri itu langsung mikirnya saya, Pak. Iya, iya. Oh, ada Marjani, dia anak kebetulan Bang, dia juga aktif, gila lah pokoknya kayak Iya, gitu. benar. Kayaknya cocok gabung. Kebetulan saya yang lagi mencoba masuk ke dunia entertain ini juga Iya, tertarik gitu kan, benar, Pak. benar, benar. Kemarin saya bergeraknya di Instagram, Iya. ya sejenis video tanya jawab lucu-lucu lah gitu Iya, kan, Pak. benar, benar. Ada tawaran. Iya, iya, benar. Oh, saya yang cupu ini excited sekali pengen gabung, Pak. Benar, Dapat job pertama, awal job saya itu cuman sebagai video klip di suatu video lagu Islami gitu kan, Pak. Iya. Kerja saya cuma duduk di kursi, icaknya tuh saya tamu lebaran. Iya, iya, Itu benar. awalnya, wow, udah keluar di YouTube, senang kali kan, Pak. Ada Iya, muka benar. saya di YouTube gitu. Benar. Kemudian datang lagi tawaran Bank Indonesia, Pak. Iya, iya. Kan ada duit pecahan 75.000 baru. Iya, benar. Jadi mereka tuh ingin mengiklankan khusus yang di Riau. Iya, iya. Main saya di iklan uang 75.000 baru itu, Pak. Iya, iya, iya. Dengan durasi 3 menit saya menghasilkan duit 300.000, walaupun saya cuma ngomong duit apa ini ya, cuman Iya. 1 menit durasi saya dibayar 300.000 dari YouTube. Iya. Kayak gitu, Pak. Oh, udah dapat job kedua, datang lagi job ketiga, Pak. Saya jadi food vlogger, makanan. Itu Iya, yang benar. terakhir Bapak Itu yang tonton. saya lihat, iya benar, tuh. Saya juga kaget, Pak. Banyak yang nonton, banyak yang support saya juga. Benar. Marjani, iya sekarang saya sedang mendalami entertain khususnya di bidang YouTube ya. Iya. Jadi para penonton YouTube adalah ladang duit. Nah, karena itu tadi saya katakan ya, kenapa ndak ini kan sama dengan ilmu teater kita belajar, Betul, sama Pak. sanggar kita belajar. Kenapa ini tidak dikembangkan gitu? Ya, jadi sebetulnya kadang-kadang kita bisa cerdas tuh ketika kita kepepet. Betul. Iya kan? Kadang ya, Pak. Ini saya beri contoh si Koko YouTuber kita, alumni kita yang paling banyak subscribe-nya itu si Koko. Sekarang udah 100 lebih. Ya, Ep ya. Udah 100 lebih subscribe-nya. Subscriber. 100.000 lebih. Saya sudah bisa menghasilkan itu. Udah. Jadi dia kan honor, tahu saya kan. Koko itu kan dia honor di SD. Ketika Covid, dia bingung. Pas di rumah kan, artinya bukan berarti honor, belajar daring, dia bingung. Dia lihat-lihat itu YouTube yang selama ini iseng-iseng. Pernah waktu di Batra, dia pernah membuat YouTube. Tahu-tahu ada tutorial juga dibuatnya, ada ngefit lagu orang. Tahu-tahu udah bengkak nih jumlah orangnya, jumlah subscribe-nya. Wow, mantap. Lalu dia punya inspirasi membuat video SD. Jadi video pembelajaran SD. Anda cari nanti video pembelajaran SD. Tahu-tahu udah meledak. Sekarang udah 100.000 lebih. Mantap. Artinya kita nih kalau orang bahasa Indonesia, ini dunia kita, artinya bukan kita merebut dunia orang. Betul, ini betul, juga di Pak. dunia kita, di disiplin ilmu kita, itu memang dituntut, ya, dituntut terampil berbahasa. Kenapa kita tidak mengolah kemampuan berbahasa kita gitu? Betul. Seperti kamu tadi bawa acara, kenapa tidak? Artinya diam. Paling tidak otodidak, dilihat orang membawa acara gimana gitu. Karena kita tahu sekarang ini bukan untuk YouTube ini ya, bukan hanya sekedar kelas-kelas menengah ke bawah. Dokter pun kurangnya itu Rafli Harun. Politikus Fadlizon punya YouTube. Jadi di kalangan-kalangan artis senior juga, Yati Otavia dulu, Betul. Yeni Rahman juga banyak yang sudah terpaksa dia, karena sekarang ini orang lari ke dunia digital gitu. Kenapa kita tidak? Karena itu saya mengalih sistem pembelajaran kita dengan menggunakan dunia digital. Jadi kita sekedar mengetahui, Margani, mahasiswa kita mulai semester lalu udah ada berbuat film seri loh. Mantap. Ya, karena kita kan pentas kan nggak bisa. Iya betul, Pak. Biasanya kan zaman kalian itu kan pentas sanggar. Saya mau mikir gimana, drama Turki biasanya kan pentas. Nah sekarang mereka buat drama seri. Jadi ada dari pertemuan 11, 12, 13, 14, 16 itu sama seri tugas terakhirnya. Jadi udah sampai ke situ. Kemudian kita sudah mengarahkan bahwa sastra itu bukan hanya untuk dinikmati, tapi sudah berkreasi. Contohnya,
ada beberapa mahasiswa kita, ada Cico misalnya, mereka udah buat lagu dari pantun. Mantap. Jadi itu tadi kita mengubah, beradaptasi dengan situasi. Betul. Cuma sekarang mungkin sekarang ini belum tergugah hati untuk berkembang. Ada beberapa yang kita buat terobosan seperti membuat lagu anak-anak. Kita udah ada 60 volume, kita nama lagu anak-anak kita kumpulkan. Kemudian terus kita berharap kedepannya apa lagi. Baik, terima kasih Margiani. Ya, mudah-mudahan ini sumber inspirasi dari kamu untuk adik-adik tingkat kamu ya. Dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa tonton ini, ada IG-nya. Instagram saya ada @margiani_pluviopile. Iya, @margiani_pluviopile Pak. Kemudian mungkin dengan kondisi seperti ini juga bisa buat YouTube. Betul. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke. Untuk yang terakhir kali ini, mungkin ada kata-kata motivasi dari Margiani. Silakan. Oke, baik, untuk seluruh penonton ya, khususnya untuk orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Saya ada sedikit kutipan. Tidak masalah mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. Usaha saja, Allah yang bantu. Iya, oke, terima kasih.